Bapak, Ibu, dan jamaah sekalian, hari ini kita masuk pada hadis Arba'in nomor yang ke-24 ya. Hadis nomor 24. Monggo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan pada kesempatan petang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan seluruh jamaah Masjid An-Nahl Cemani yang berbahagia, serta para peserta dimanapun berada yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Petang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita hadis Arba'in, kali ini nomor yang ke-24, tentang haramnya kedoliman. Ya, hadis ini termasuk cukup panjang, Bapak Ibu, ya, dan merupakan hadis yang sangat agung, sangat mulia. Diriwayatkan dari sahabat mulia namanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ya, kita bacakan dan nanti kita terjemahkan. Ngan Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih azza wa jalla annahu qala. Dari sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, ya, nama aslinya Jundub bin Junadah, dari kampung Bani Ghifar. Bani Ghifar ini ada di antara Mekah Madinah. Dulunya kampung Ghifar ini isinya para perampok, para pencoleng, para begal, ya. Dengan dakwah dari sahabat Abu Dzar, alhamdulillah mereka berbondong-bondong masuk Islam. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih azza wajal. Hadis ini dikenal dengan hadis qudsi, ya, karena Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita akan sedikit sampaikan apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'anul Karim, ya. Hadis qudsi ini hadis yang maknanya dari Allah, tapi lafalnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hadis qudsi ini berbeda dengan Al-Quran, yang kalau Al-Quran maknanya dari Allah, lafadznya dari Allah. Nah, kalau Al-Quran ini diriwayatkan secara mutawatir, artinya dari tiap-tiap tingkatan itu dalam jumlah yang sangat banyak meriwayatkannya, sehingga Al-Quran insyaallah, ya, dan dipastikan benar, tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Apalagi Allah sudah berjanji dalam surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, kami yang akan menjaganya. Jadi kesucian, kemurnian, kebenaran Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan hadis.
Meskipun ini firman Allah, tapi kalau Al-Qur'an Allah lewatkan wahyu malaikat Jibril. Kalau hadis qudsi bisa langsung ilham kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau membaca Al-Qur'an, sebagian besar ulama mensyaratkan berwudu. Tapi kalau hadis qudsi tidak. Ya, tidak harus berwudu ketika membacanya. Ketika kita membaca Al-Qur'an, setiap huruf ini ada pahala khusus. Nabi menyampaikan ketika membaca alif lam mim, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, masing-masingnya diberi 10 kebaikan. Tapi kalau hadis qudsi tidak. Ya, jadi ini diantara perbedaannya. Dan hadis qudsi juga harus diteliti perawinya, karena ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada juga hadis yang dhaif. Meskipun ini hadis qudsi begitu. Ya, sehingga kita perlu lebih berhati-hati terkait dengan hadis qudsi. Kalau hadis yang kita baca ini adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa firman Allah ini? Allah menyampaikan, ya ibadi inni haramtud dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, abdun jamaknya ibad. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kedoliman atas diriku, dan aku jadikan kedoliman itu diharamkan atas kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendolimi. Berikutnya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, kullukum dhalun, kalian semua tersesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, pasti aku beri petunjuk. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i, kalian semuanya lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali mereka yang aku beri makan. Fastad'imuni ud'imkum, maka mintalah makan kepadaku, pasti aku beri makan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin, kalian semuanya telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, pasti aku beri pakaian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, kalian semuanya melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan perbuatan dosa pada waktu malam dan siang. Wa ana aghfirud dzunuba jami'a, dan aku akan mengampuni semua dosa, kata Allah. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampunan kepadaku, beristighfarlah kepadaku, kata Allah, pasti akan aku ampuni kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak bisa memberikan madarat kepadaku, dan kalian tidak bisa memberikan kemanfaatan kepadaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Seandainya yang pertama di antara kalian, manusia dan jin, sampai dengan yang terakhir, semuanya memiliki hati seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, kata Allah, ma zada dzalika fi mulki syai'a,
itu tidak menambah sedikit pun dari kerajaanku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Seandainya manusia yang awal dan jin yang awal sampai dengan yang akhir di antara kalian memiliki hati seperti orang yang paling jahat, yang paling buruk di antara kalian, itu tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat ida udkhilal bahr. Wahai hamba-hambaku, seandainya manusia dan jin yang awal sampai akhir semuanya ada di sebuah tempat, ya, semuanya ada di sebuah tempat, kemudian masing-masing mengajukan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sama sekali tidak mengurangi sedikit pun dari perbendaharaan milik Allah, kecuali seperti seseorang yang memasukkan jarum ke dalam lautan, kemudian diangkat, ini ada sisa air, ini yang diberikan kepada semua manusia dan jin, dan sisa lautan yang banyak ini perbendaharaan Allah yang tidak berkurang sama sekali. Kemudian Allah menyampaikan, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma ufawwikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu semuanya adalah amal kalian. Ya, Allah menyampaikan itu amal kalian, aku simpan untuk kalian, kemudian aku memberikan pahalanya kepada kalian dengan sempurna. Maka barang siapa nanti di akhirat mendapatkan kebaikan, hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, barang siapa yang tidak menemui kebaikan, fala yalumanna illa nafsah, janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang luar biasa. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa salah satu perawi hadis setelah Abu Dar, namanya Abu Muslim Al-Khawlani, itu kalau meriwayatkan hadis ini sambil menekuk lututnya, saking takutnya ketika menyampaikan hadis ini. Ya, karena hadis ini begitu agung, begitu luar biasa, memberikan pelajaran yang sangat penting kepada kita. Yang pertama, hadirin sekalian, adalah diharamkannya perbuatan dolim. Ya, Allah menyampaikan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kedoliman atas diriku. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat dolim kepada hamba-hambanya. Saya menyampaikan dulu, dolim ini secara bahasa adalah wad'u syai'i fi ghairi mahallih, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu dolim. Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di rumah kita wajan dan kompor itu di dapur, ini tiba-tiba ada di ruang tamu. Nah, ini namanya dolim secara bahasa, ora pas, begitu ya. Nah, semua bentuk yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu dolim. Lawannya adalah adil. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, maka
kita menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah bisa saja berbuat dolim kepada hambanya. Misalnya Fir'aun masuk surga misalnya begitu ya, atau Nabi dimasukkan neraka. Allah bisa saja berbuat demikian, tapi Allah tidak akan berbuat demikian. Ya. Ada orang yang baik malah disiksa misalnya. Ada orang jahat malah diberi kemuliaan. Allah bisa berbuat demikian, tapi Allah tidak menghendaki perbuatan demikian. Allah telah mengharamkan kedoliman pada dirinya. Sehingga Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, semua apa yang dari Allah, baik berupa perintah, berupa larangan ya, termasuk diantaranya ujian kehidupan dalam kehidupan kita ini, itu merupakan keadilan Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah tidak pernah berbuat aniaya, berbuat dolim kepada hamba-hambanya. Kemudian Allah mengatakan wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Maka aku menjadikan kedoliman itu diharamkan atas kalian semuanya, maka janganlah kalian saling berbuat dolim. Ya, maka kita dilarang untuk berbuat dolim. Tadi saya menyampaikan secara bahasa dolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dolim ini ada dua. Yang pertama, berbuat dolim kepada diri sendiri. Ya, ini dolim kepada diri sendiri. Ini tidak boleh. Ya, dan di antara kedoliman yang paling besar Bapak Ibu disebutkan oleh Allah pada surat Luqman surat ke-31 ayat yang ke-13, innasyirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya syirik ini kedoliman yang paling besar. Kenapa kok syirik disebut dosa yang paling besar, kedoliman yang paling besar? Karena orang menempatkan bukan Allah sebagai sesembahan. Harusnya yang berhak untuk diibadahi hanya Allah. Tempat berdoa hanya Allah. Tempat meminta dan memohon hanya Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini ada orang menyembah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah, bukan Allah ditempatkan seperti Allah. Maka inilah kedoliman yang paling besar. Sehingga dosa apapun masih ada harapan akan diampuni oleh Allah. Ini kalau orangnya meninggal, barangkali besok di neraka mungkin ada harapan diampuni. Tapi kalau sampai meninggal dia menyekutukan Allah, ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini kedoliman yang kepada diri sendiri pertama adalah syirik, ini yang paling besar. Yang kedua adalah perbuatan dosa dan maksiat. Ya, orang mungkin ada dengki kepada orang lain, iri atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Orang merasa ujub atau sombong, ya, takabur. Ini dolim kepada diri sendiri. Ya, kemudian perbuatan maksiat, ya, melihat sesuatu yang tidak benar meskipun orang lain tidak tahu, tapi ini dicatat oleh Allah. Allah menyampaikan misalnya ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Surat Al-Mu'min, surat Ghafir, surat ke-40 ayat yang ke-19. Ya. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ya, ini perbuatan dosa dan maksiat termasuk diantara mendolimi diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah mendolimi orang lain. Tadi dolim kepada diri sendiri dilarang. Ini yang kedua, ini konteks hadis ini. Yang kedua adalah larangan berbuat dolim kepada orang lain. Dan kedoliman adalah kegelapan pada hari kiamat, Bapak Ibu. Sehingga sedemikian banyaknya, ya, ayat ataupun hadis tentang larangan berbuat dolim ini, ada seorang ulama yang menyampaikan
kalau ada seorang hamba besok pada hari kiamat bertemu dengan Allah dengan membawa 70 dosa. Tapi dosanya kepada Allah ya, tapi bukan syirik, selain syirik tentu saja, ya, bukan kemusyrikan, bukan kekafiran ini, itu lebih ringan katanya dibandingkan dengan kedoliman kepada orang lain. Ya, maka kedoliman kepada orang lain ini, Bapak Ibu, hati-hati, berat, catatannya begitu berat. Ya, misalnya terkait dengan masalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam khutbah beliau ketika Hajjatul Wada, haji wada beliau, ya, di Arafah itu beliau menyampaikan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum alaikum haramun kahurmati yaumikum hada. Ada 3 poin penting yang Nabi sampaikan terkait larangan berbuat dolim. Sesungguhnya darah kalian, kemudian harta kalian dan kehormatan kalian itu haram. Maksudnya seorang muslim tidak boleh mengganggu, tidak boleh merusak, ya, orang lain. Ya, berarti nggak boleh membunuhnya, nggak boleh mengambil hartanya, nggak boleh melecehkannya, termasuk menghina orang lain. Ini sesuatu yang Nabi haramkan, ya, tatkala beliau menyampaikan khutbah pada waktu hajian begitu. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita perlu berhati-hati ya, karena besok pada hari kiamat itu ada orang yang Nabi menyebutkan dengan orang yang bangkrut. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian, kata Nabi, siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat sebagiannya para pedagang, ya, orang yang bisnis, bicara bangkrut, untung rugi ini urusannya pedagang. Oh Nabi, orang yang bangkrut itu orang yang ibarat pedagang, man la dirhamalahu wala mata. Duit ludes, dagangan ludes, itu bangkrut. Kalau pedagang, dagangannya habis, tapi duitnya banyak. Oh, nanti besok kulaan, begitu beli lagi. Ada orang duitnya habis, tapi buat kulaan. Oh, besok dijual. Tapi ini dagangan nggak ada, duit tidak ada. Oh, ternyata yang Nabi sampaikan bukan itu. Orang yang bangkrut di antara umatku, di umat Islam, yaitu orang yang datang menghadap kepada Allah pada hari kiamat, lengkap dengan semua amalan dan pahala kebaikannya, sholatnya, puasanya, sedekahnya, hajinya, umrohnya, semua ada. Tapi di sisi yang lain, dia juga berbuat dolim kepada orang lain. Ya, dia bisa mengganggu orang lain, mengambil harta orang lain, melecehkan orang lain, ada yang membunuh orang lain. Maka pada hari kiamat kebaikan-kebaikannya kemudian dipakai untuk semacam bayar kepada orang yang di dunia didolimi. Ketika kemudian kebaikannya habis, keburukan-keburukan dosa orang lain ditimpakan kepada orang ini orang jadi bangkrut dan masuk neraka. Dia sholat, dia puasa, dia bersedekah, tapi kemudian bisa masuk neraka karena kedolimannya kepada orang lain. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berbuat dolim kepada yang lainnya. Ya. Wa ma ana bidzallamin lil abid, misalnya pada surat Qaf, surat ke-50 ayat yang ke-29, aku, kata Allah, sama sekali tidak pernah berbuat dolim kepada hamba-hambaku. Kemudian berikutnya, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya tersesat. Yang dimaksud bisa jadi belum paham, belum mengerti, ya, tapi juga bisa termasuk tersesat. Ketika orang lahir ke dunia ini, Bapak Ibu, kita nggak ngerti apa-apa. Ya, Allah ketika mengeluarkan kita dari perut ibu dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, nggak ngerti apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah
la'allakum tashkurun. Allah berikan pendengaran, penglihatan hati agar kita bersyukur kepada Allah, di antaranya mendapatkan hidayah kebaikan dari Allah. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan petunjuk kepada kita. Ya, hidayah dari Allah ada dua. Yang pertama hidayatul irsyad. Hidayah yang berupa penjelasan-penjelasan, pengetahuan, ilmu yang Allah berikan kepada kita, ini harus dicari, harus diusahakan. Dengan apa? Dengan belajar, hadir di majelis-majelis taklim, bertemu dengan para ulama, para kiai dan sebagainya. Ini yang pertama, hidayatul irsyad. Yang kedua namanya taufik. Ya, taufik ini penting banget. Orang kadang sudah tahu Bapak Ibu, misalnya orang tahu kewajiban sholat 5 waktu. Dia tahu, berarti orang ini sudah mendapatkan hidayatul irsyad. Tapi kalau tidak mendapat taufik dari Allah, dia tidak melaksanakan sholat. Orang tahu kewajiban puasa Ramadan, tahu dia, berarti dia sudah mendapatkan hidayatul irsyad. Tapi kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah, dia tidak mau berpuasa. Itulah pentingnya kita untuk terus, sebagaimana yang Allah sampaikan di sini, semua orang tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk, fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, pasti akan aku beri petunjuk. Penting buat kita ketika sholat, kita nyuwun kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Bukan berarti kita tersesat. Mungkin masih ada amalan-amalan yang belum kita ketahui. Mungkin masih ada dosa yang kita lakukan. Teruslah minta petunjuk kepada Allah. Sebagaimana juga dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, doa ajaran kepada kita, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, saya mohon kepadamu hidayah, ketakwaan hati. Ini penting untuk terus tidak pernah lupa minta petunjuk, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kata Nabi, wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, pasti aku beri makan. Ya, kita perlu untuk minta makan kepada Allah. Ya, kalau kebutuhan kita misalnya Bapak Ibu, makanan yang katakanlah bergizi, kemudian kalau dulu kecil bahasa kita 4 sehat 5 sempurna misalnya, ya ajukan ini permohonan kepada Allah. Ya Allah, kami minta makanan yang bergizi, yang halal, yang baik dan barokah. Allah Maha Kaya. Kemudian, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, pasti aku beri. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang hamba sangat butuh kepada Allah dalam semua urusan kehidupannya, baik yang lahir maupun yang batin. Urusan hidayah, ini masalah iman, petunjuk, butuh kepada Allah. Urusan makan minum, minta kepada Allah. Urusan pakaian, minta kepada Allah. Bahkan dalam hadis Nabi, seandainya ada di antara kita tali sendalnya putus, ya, tali sendal ini kan kayak remeh begitu, Nabi menyampaikan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita perlu untuk banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Kalian semua berbuat salah, baik malam maupun siang. Memang di antara tabiat manusia Bapak Ibu, kadang-kadang kita berbuat salah, kadang berbuat keliru, ada kalanya berbuat dosa begitu, dan alhamdulillahnya Allah menyampaikan, sesungguhnya aku akan mengampuni semua dosa. Ini di antara sifat kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dalam surat Az-Zumar misalnya, surat yang ke-39 ayat yang ke-53, Allah Ta'ala menyampaikan,
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Allah sampaikan dengan bahasa yang bagus, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas itu yang dosanya banyak, maksiatnya banyak. Kata Allah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah akan mengampuni semua dosa. Ayat ini ditutup dengan Asmaul Husna, innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tentu bagi orang-orang yang mau beristighfar, mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahannya kepada Allah, mengakui dosanya kepada Allah, dan dia tahu punya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dia kemudian mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di antara kesalahan sebagian kita adalah menunda-nunda taubat. Besoklah kalau sudah pensiun, besoklah mau tobat kalau sudah tua, besoklah mau tobat kalau anak-anak sudah mentas semua. Loh, siapa yang menjamin umur kita sampai pensiun? Siapa yang menjamin bahwa kita bisa sampai panjang umur seperti yang kita harapkan? Tidak ada. Ya, maka di antara kesalahan ini perlu untuk kita perbaiki, yaitu begitu kita berbuat salah, segeralah untuk beristighfar kepada Allah. Mungkin lagi buka HP kepentingan sesuatu, tahu-tahu ada gambar perempuan kelihatan auratnya, astagfirullah. Ketika kita melihat sesuatu kemudian ada terbetik perasaan ujub atau sombong, ya astagfirullah, begitu. Ya, ketika kita mengganggu orang lain kita astagfirullah. Ya, hadirin sekalian, segera untuk beristighfar kepada Allah karena kita tidak tahu sampai kapan kita akan kembali kepada Allah. Ya, Allah ini Maha Pengampun, Penyayang. Allah itu masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali, tapi Allah tidak pernah lupa dengan apa yang kita perbuat. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, kalian tidak bisa memberikan keburukan kepadaku dan tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Jadi apapun perbuatan hamba, Bapak Ibu, istilahnya tidak berpengaruh bagi Allah. Istilah kampung saya itu ora ganjil, ora ganep. Ya, manusia jin mau berbuat apa saja terserah. Ya, nanti ada penjelasannya. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, seandainya orang awal dari kalian sampai akhir, jin paling awal sampai paling akhir, semua ini manusia dan jin dari awal sampai akhir ini memiliki hati yang paling takwa. Jadi semua itu hatinya misalnya seperti Nabi Muhammad SAW atau seperti malaikat Jibril. Semua baik, taat semua, nggak pernah maksiat. Itu tidak menambah sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya, semua manusia dan jin dari awal sampai akhir semuanya memiliki hati seperti orang yang paling jahat. Kayak Fir'aun misalnya, yang mengaku sebagai Tuhan, atau semua kayak iblis semuanya, maksiat, nggak pernah taat kepada Allah. Itu tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada pengaruhnya buat Allah. Kita mau taat apa tidak, mau maksiat apa-apa, nggak ada pengaruhnya buat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian, wahai hamba-hambaku, seandainya manusia dan jin dari awal sampai akhir semuanya berkumpul di sebuah tempat, dan kemudian semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, masing-masing punya permohonan, permintaan ini itu, dan semua permintaan tersebut
dikabulkan oleh Allah, artinya diberi semua permintaannya oleh Allah, itu tidak mengurangi sedikit pun kekayaan Allah, tidak mengurangi perbendaharaan Allah, kecuali seperti seseorang yang memasukkan jarum ke lautan. Bapak Ibu, ini ilustrasi yang sangat luar biasa dahsyat. Ada jarum kecil dimasukkan ke lautan, misalnya ke laut selatan ini, masuk kemudian diangkat, ada beberapa tetes sedikit air di sini. Ini yang di jarum ini yang diberikan kepada semua manusia dan jin dari awal sampai akhir. Sementara sisa air lautan yang begitu banyak, kekayaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak berkurang sama sekali. Ini menunjukkan betapa Allah sangat kaya. Allah nggak butuh dengan makhluknya. Ya, Allah nggak butuh dengan makhluk, hadirin sekalian. Ya, dan ini juga menunjukkan kepada kita kalau minta kepada Allah, udah minta yang terbaik. Kalau butuh yang banyak, minta yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak usah ragu-ragu. Wah, pakai kaken begitu ya, misalnya begitu ya. Kebanyakan minta begitu ya. Hadirin Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW dan kemudian para ulama sampai sekarang ini kalau hajian ya, diriwayatkan bahwa beliau ini kalau lagi doa habis duhur sampai maghrib, doa banyak banget. Kita mungkin kalau coba Bapak Ibu ya, ada di antara kita ini yang suka doa di masjid ini, doa setengah jam mungkin udah bingung ini mau minta apa lagi gitu ya, apalagi 1 jam doa ini ya, ini sudah itu sudah lah, padahal masih banyak permintaan kita, terutama masalah hidayah, kebaikan untuk orang lain yang perlu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi para salafun soleh ketika berdoa, mereka begitu lama dalam berdoa, minta kebutuhan mereka lahir batin dipenuhi oleh Allah. Dan Allah ini maha kaya, Allah tidak butuh dengan makhluknya, dan seandainya semua permintaan makhluk itu dipenuhi oleh Allah, tidak mengurangi sedikit pun dari kekayaan dan perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, ini semua adalah amal-amal kalian. Uhsihalakum, aku simpan untuk kalian. Summa ufawwikum iyyaha, kemudian aku akan memberikan balasannya dengan sempurna. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyampaikan semua amal-amal hamba kembali kepada pelakunya. Kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Surat Bani Israel, surat ke-17 ayat yang ke-6. Kalau kalian berbuat baik, kebaikan itu kembali kepada kalian. Kalau kalian berbuat buruk, keburukan kembali kepada pelakunya. Pada ayat yang lain, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan baik atau buruk meskipun sebesar zarah ini ada yang menyebutkan seperti biji sawi, yang lain seperti atom, ini zarah kecil banget. Atau kalau pagi-pagi Bapak Ibu ada hari pagi ya, jam 7-8 ada rumah yang menghadap ke timur, jendelanya dibuka, ada sinar matahari masuk, lihat dari bawah itu ada kayak debu-debu kecil ya, debu-debu kecil yang terkena cahaya matahari, itu zarah ya. Kalau ada orang beramal baik ucapan maupun tindakan meskipun sedikit, baik atau buruk, semua dibalas dengan sempurna oleh Allah. Tidak ada yang terlewatkan. Allah mengutus misalnya malaikat pencatat di kanan kiri, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
tidak ada ucapan pun yang keluar dari seseorang kecuali ada malaikat pencatat yang terus menuliskan semua omongan-omongan kita. Ngomong dikit aja ada catatannya, berbuat dikit ada catatannya, menipu dikit ada catatannya, kebaikan dikit ada catatannya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang terlewatkan. Mungkin Bapak Ibu hadirin ada di antara kita umur sudah 40, 50, 60 tahun. Kejadian 20 tahun, 30 tahun yang mungkin udah lupa kita itu. Udah lupa, udah lama sekali. Tapi itu tercatat dalam buku catatan yang Allah simpan untuk kita. Ya, sehingga saya ingin menyampaikan perlunya kita untuk berhati-hati di dalam amal-amal perbuatan kita, baik ucapan maupun perbuatan, karena semuanya ada catatannya dan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlewatkan sama sekali. Allah kemudian menyampaikan, faman wajada khairan, nanti kalau Anda di akhirat mendapatkan kebaikan, mendapatkan karunia Allah, rahmat Allah, masuk ke surganya Allah, falyahmadillah, hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ucapan ahli surga ketika masuk ke surga, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah telah memberikan petunjuk kepada kami sehingga kami bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mendapatkan kebaikan, memuji Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita. Tapi kata Allah, waman wajada ghaira dzalik, yang tidak mendapatkan kebaikan tersebut berarti mendapatkan keburukan, fala yalumanna illa nafsah, janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Berarti orang tidak boleh mengkambing hitamkan orang lain. Oh, aku nggak lulus gara-gara dosen killer, gurunya galak, orang tua miskin, nggak boleh. Saya karena begini karena enggak, tidak boleh mengkambing hitamkan, nyalahkan orang lain. Besok pada hari kiamat, sebelum masuk neraka, iblis diberi kesempatan untuk berpidato di depan para pengikutnya. Ini orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang yang jahat-jahat. Iblis pidato, ini pengikutnya sudah berharap iblis akan memberikan sesuatu yang baik. Kata iblis, aku dulu hanya berjanji, hanya bisik-bisik itu. Saya enggak punya kekuatan memaksa kalian. Jadi iblis itu Bapak Ibu tidak pernah bisa maksa kita. Ya, dia hanya kayak yang disampaikan dalam Al-Qur'an, alladzi yuwaswisu fi sudurinas, cuman bisik-bisik itu, ngajak-ajaki berbuat maksiat, berbuat, tapi iblis tidak bisa memaksa. Orang kemudian karena hawa nafsunya nggak kuat, dia berbuat maksiat. Maka iblis di akhirat nanti, loh, jangan nyalahkan saya, aku cuma bisik itu kok, kamu sendiri yang milih jalan tersebut, jangan nyalahkan saya. Maka di sini kalau tidak menjumpai kebaikan, jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Sehingga orang tidak boleh untuk mengkambing hitamkan orang lain ketika dia gagal, dia tidak berhasil, dia tidak bahagia, baik di dunia maupun akhirat. Tidak perlu mengkambing hitamkan orang lain, tapi kalau dia gagal, dia menyalahkan dirinya sendiri. Demikian kajian pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah dan taufik agar tetap istiqomah di atas kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan keselamatan kepada kita fid dunya wal akhirah. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.